Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Seorang bocah berusia 10 tahun tewas tenggelam di saluran irigasi. Diduga ingin balas dendam kepada suami, seorang perempuan melakukan siaran langsung di media sosial saat melakukan adegan mesum dengan mantan pacarnya. Pemerintah Kabupaten Maros meresmikan Saoraja atau Rumah Adat Karaeng Loe Ripakere. Perkuat program ketahanan pangan, Lantamal 6 Makassar menanam 2.000 bibit pohon pisang Cavendish di Desa Tamayelen, Kecamatan Barembung, Kabupaten Goa. Pohon pisang dipilih karena bisa menjadi sumber ekonomi dan alternatif bagi pangan masyarakat. Dengan penuh semangat, puluhan siswa berseragam pramuka ini ikut menanam bibit pohon pisang. Meski masih terlihat gersang, tanah seluas 5,6 hektar di Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa ini nantinya akan berubah menjadi kebun pisang. Sebanyak 2.000 bibit pohon pisang Cavendish ditanam oleh Lantamal 6 Makassar sebagai upaya untuk memperkuat program ketahanan pangan. Penanaman bibit pohon pisang Cavendish dilakukan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan alasan dipilihnya pohon pisang Cavendish. Selain dapat menjadi sumber ekonomi, pisang dapat menjadi alternatif pangan dalam menyukseskan program pemerintah. Melaksanakan kegiatan penanaman pisang Cavendish yang nantinya juga hasilnya akan digunakan sebagai ketahanan pangan dan juga kegiatan bakti kesehatan berupa sumbatan massal, kemudian pengobatan gratis, perawatan gigi dan mulut, dan yang terakhir kita melaksanakan kegiatan makan siang bergizi. Ya, jadi kita padukan antara hasil dari ketahanan pangan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan mendukung kegiatan makan siang bergizi. Selain penanaman bibit pohon pisang Cavendish, sejumlah bakti sosial juga digelar, seperti pengobatan gigi dan umum, donor darah, sunatan massal, dan pemberian makan siang bergizi melalui gerakan Gemar Makan Ikan atau Gemari. Dengan lahap, para siswa sekolah dasar ini menikmati makan siang dengan lauk ikan. Warga sekitar juga mendapat bantuan berupa paket sembako dari Lantamal 6 Makassar. Andi Muhammad Sati melaporkan dari Kabupaten Goa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Posko Basarnas serta UPK PLTA Bakaru menggelar simulasi penyelamatan orang tenggelam. Simulasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan petugas saat bencana terjadi. Dengan sigap, tim SAR gabungan menyelamatkan seorang karyawan yang tenggelam di Cekdam UPK PLTA Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Adegan itu merupakan bagian dari simulasi penyelamatan orang tenggelam yang digelar pada Senin lalu. Simulasi ini melibatkan karyawan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Bakaru dan tim Basarnas. Simulasi penyelamatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapsiagaan tim dalam memitigasi bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi di wilayah Kabupaten Pinrang. Meskipun saat ini sudah memasuki musim kemarau, namun potensi cuaca ekstrim masih diperkirakan terjadi di Kabupaten Pinrang, sehingga perlu kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berpotensi terjadi seperti banjir dan juga longsor. Berkaitan dengan hal itu, kami harapkan kesiapsiagaan ini nanti untuk lebih mengatensi kesiapsiagaan personil kita di dalam melakukan penanggulangan bencana melalui pengerahan sumber daya manusia maupun pengarahan sumber daya, dukungan anggaran, sehingga kita bersama-sama menangani penanggulangan bencana itu secara tuntas dan efektif, khususnya di daerah dataran tinggi yang sering terjadi di Kabupaten Pinrang, terutama di Desa Ulu Sadang dan Desa Bakaru, yang mana itu merupakan daerah di mana di situ ada UPDK PLTA Bakaru yang sampai saat ini masih beroperasi.
Berada di dataran tinggi, wilayah Kecamatan Lembang kerap dilanda banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi, sehingga simulasi penyelamatan dibutuhkan untuk melatih kesigapan petugas. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Pemerintah Kabupaten Maros meresmikan Sauraja atau Rumah Adat Karaeng Loe Ripakere. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mempertahankan dan melestarikan adat budaya di Kabupaten Maros. Sauraja atau Rumah Adat Karaeng Loe Ripakere yang terletak di Desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros diresmikan pada Senin lalu. Peresmian rumah adat ini bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan adat serta budaya di Maros. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Maros, Haidir Syam, yang disaksikan Wakil Bupati dan unsur pimpinan Forkopimda Kabupaten Maros. Bangunan dengan luas 1 hektar ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan adat, serta dijadikan destinasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui kebudayaan di Maros. Tak hanya bangunan, di dalamnya juga terdapat alat-alat peninggalan Kerajaan Karaeng Loe Ripakere. Simbol Sauraja Tomanurunga Ripakere ini adalah sebagai sebuah simbol adat dan budaya yang ada juga di Kabupaten Maros. Ya, isinya saat ini masih alat-alat peninggalan kerajaan di Ripakere ini, tapi ke depan kita akan lebih maksimalkan. Misalnya nanti ada pakaian adat yang ada di Kabupaten Maros, kemudian alat-alat makan yang bisa seperti museum lah untuk kedepannya di Sauraja ini. Diketahui sekitar 600 tahun yang lalu berdiri sebuah istana kerajaan pertama di Maros dengan raja bergelar Karaeng Loe Ripakere, seorang yang diyakini masyarakat setempat sebagai Tomanurung atau sosok yang turun dari langit. Pembangunan Sauraja Karaeng Loe Ripakere ini membutuhkan waktu 2 tahun dengan anggaran 2 miliar rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.